Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya, Bu Heni, dalam mata kuliah TPTH ya. Hari ini dengan tema pruning dan training, atau biasa yang disebut dengan pemangkasan dan pembentukan, kita akan membahas tentang manajemen atau pemeliharaan tanaman tahunan. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang perbanyakan, hari ini kita akan membahas tentang perawatan. Perawatannya lebih kepada pruning dan training ya, karena kalau untuk perawatan lainnya seperti pemupukan, pengendalian hama penyakit, itu di budidaya tanaman sudah ada. Untuk pruning dan training, biasanya khusus lebih kepada tanaman-tanaman tahunan. Tanaman-tanaman yang memiliki kambium-kambium. Nah, latar belakang dari pruning training ini sebenarnya apa gitu? Kenapa tanaman harus di pruning dan training? Sebenarnya apa perbedaan antara pruning dan training ini? Kalau pruning itu pemangkasan. Jadi kalau memangkas ranting-ranting atau tunas-tunas yang nggak penting itu termasuk pruning. Kalau training itu pembentukan. Mau seperti apa tanamannya, mau setinggi apa, mau tajuknya seperti apa, bisa kita bentuk. Kalau di kebanyakan referensi, biasanya training itu disebut dengan pelatihan tanaman, tapi di sini kita akan bahas tentang pembentukan. Jadi, itu hanya istilah. Gimana nanti referensi itu menyebutkan bisa sebagai pembentukan, bisa sebagai pelatihan tanaman, gitu. Pruning sendiri itu lebih kepada tujuannya menjaga kesehatan dari tanaman. Nanti ada macam-macam pruning, tapi secara umumnya atau dasar dari pruning adalah menjaga kesehatan tanaman itu sendiri. Kemudian kalau training itu dasarnya adalah pembentukan. Pembentukan tapi juga memikirkan tentang kesehatan tanaman itu sendiri, baik dari tajuknya, bagaimana sudut tajuk yang baik, kemudian sinar matahari yang masuk ke dalam sela-sela pohon gitu. Kalau pohonnya rimbun sekali atau kita tahu bahwa tanaman itu akan menjadi rimbun, maka sejak dari kecil itu kita sudah bentuk tanaman itu menjadi lebih maksimal gitu. Dalam artian itu tingginya, kemudian bentuknya gitu kita maksimalkan agar mudah dari perawatannya, mudah dalam produksinya kayak gitu. Kalau yang di materi sebelumnya ada video yang linknya saya letakkan di PowerPoint. Nah, itu bisa diakses karena itu salah satu bentuk dari training pembentukan sulur pada tanaman alpukat untuk memudahkan pemanenan, memudahkan perawatan. Gitu. Sementara kalau untuk pembuangan ranting-ranting yang kering, apakah itu termasuk di pruning? Tidak, itu termasuknya sanitasi ya. Jadi pembuangan ranting-ranting yang kering atau daun-daun kering atau tunas-tunas yang kering itu adalah bagian dari sanitasi, tapi nggak masuk dalam pruning, beda lagi. Karena jaringan-jaringan yang sudah mati atau dahan ranting yang sudah mati itu bisa menjadi tempat atau berpotensi menjadi tempat bagi hama dan penyakit untuk tinggal di situ, sehingga lebih baik dibuang karena kita butuh sanitasi yang lebih sering untuk tanaman-tanaman dengan kanopi yang lebih tertutup. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang pemangkasan atau pruning. Pruning adalah tindakan pembuangan bagian-bagian tanaman seperti batang, cabang atau tunas lateral, cabang air, dan akar. Jadi kalau ada akar yang sekiranya nggak penting atau dia menjalar ke permukaan tanah, itu boleh di pruning atau dipangkas akarnya. Atau pada kejadian-kejadian di tanaman karet misalnya, itu ada jamur akar putih, itu akarnya harus dipotong. Kemudian dibentuk seperti paritan untuk mengisolasi tanaman itu agar akarnya tidak menulari tanaman karet lainnya, kayak gitu. Nah, bagian-bagian yang dibuang itu ada batang, cabang tunas, cabang air, dan akar itu tadi ya. Fungsinya apa? Fungsinya mendapatkan bentuk dan kondisi tertentu sehingga dicapai tingkat efisien yang tinggi dalam perolehan cahaya, pengendalian OPT, teknik pemanenan, dan kondisi keseimbangan karbon dan nitrogen, juga ZPT dalam tubuh tanaman.
Kalau tanaman itu terlalu rimbun, maka dia tidak efisien cahaya. Ada beberapa bagian tanaman atau daun-daun yang di dalam kanopi itu tidak mendapatkan cahaya, sehingga bisa menyebabkan kelembaban yang tinggi, sehingga OPT itu bisa tinggal di situ. Kemudian karena kanopinya yang terlalu ramai atau terlalu padat, pemanenan akan susah dilakukan. Terlalu banyak ranting, cabang, dan daun di situ sehingga kadang kita nggak bisa ngelihat mana buahnya gitu, sehingga menyusahkan pemanenan. Dan menjaga keseimbangan karbon nitrogen. Karbon dan nitrogen ini merupakan salah satu unsur penting dalam proses fotosintesis ya di tanaman. Kalau karbon dan nitrogen itu tidak seimbang, atau lebih banyak nitrogen yang diserap oleh fase juvenil, nah fase generatifnya nanti itu akan kurang unsurnya, sehingga harus ada keseimbangan. ZPT ini sudah diproduksi dalam tubuh tanaman. Kalau misalnya ZPT, gibberellin, sitokinin, dan auksin ini berlebihan ditranslokasikan ke tanaman, maka dia akan memperpanjang proses pertumbuhannya aja. Di fase juvenilitasnya itu tinggi atau panjang. Sementara generatifnya nanti dia kekurangan, kayak gitu. Jadi pemangkasan pruning ini salah satu bentuk upaya untuk mengurangi tunas-tunas yang nggak berguna. Kadang ada tunas-tunas air yang dia banyak menyerap nutrisi dari hasil fotosintesis, tapi dia gunakan untuk tumbuh, untuk berkembang gitu. Sementara dia tidak akan menghasilkan, beda dengan tunas-tunas atau batang-batang yang memang utama, batang-batang pokok. Dia akan menghasilkan tunas, menghasilkan buah, dan lebih produktif dibanding tunas-tunas air ini. Jadi, lebih baik dibuang ya cabang air atau tunas air ini. Tujuan pemangkasan itu apa? Yang pertama, mengurangi bagian yang mengganggu atau sekiranya tidak terlalu penting, seperti tunas air tadi yang banyak menyerap nutrisi, tapi dia tidak menghasilkan. Kadang-kadang bagian lain sudah berbunga, dia belum, kayak gitu. Dia lebih banyak menyerap nutrisi, tapi habis aja di masa pertumbuhannya, kayak gitu. Sebenarnya berfungsi nggak sih tunas air ini gitu? Dia ada fungsinya, lebih bagus dijadiin batang bawah kayak gitu. Karena dia punya nutrisi yang banyak di situ, diserap sama dia banyak. Jadi bagus dijadiin batang bawah. Kemudian pemangkasan mengendalikan bentuk dan ukuran tanaman. Kita bisa sesuaikan pemangkasan itu mau pemangkasan ujung, pemangkasan berat, pemangkasan ringan, atau pemangkasan sedang gitu. Kalau berat tahapnya itu berarti menghabiskan semua bagian tanaman. Itu ada beberapa tanaman yang memang harus dipangkas dulu, kemudian disiram, nanti tunasnya itu akan muncul lebih banyak kayak gitu. Ada. Kalau misalnya pemangkasan yang sedang itu hanya membuang batang-batang cabangnya saja, tapi batang pokoknya disisakan gitu. Kalau misalnya pemangkasan ringan itu hanya ujung-ujungnya saja yang diperlukan, kira-kira dipotong, nah itu dipangkas ringan tadi. Kemudian ada pemangkasan yang dilakukan agar pertumbuhan dan produksi tanaman menjadi optimal. Ini maksudnya pemangkasan produksi ya, di mana pemangkasan produksi itu lebih kepada memicu munculnya tunas-tunas produktif. Biasanya pada tunas-tunas yang berada di tajuk bagian terluar dari tanaman. Semakin banyak tunas produktif di ujung ranting, maka ada kemungkinan munculnya bunga dan buah juga akan semakin banyak. Artinya, jumlah buah dan bunga berbanding lurus dengan jumlah ujung ranting yang produktif itu tadi. Nah, pemangkasan produksi juga dilakukan pada semua dahan atau ranting di bagian tengah tanaman yang tidak produktif dan tidak tumbuh beraturan. Termasuk memangkas habis semua tunas air yang tumbuh lurus atau tegak lurus di cabang utama. Jadi kan kadang-kadang kalau misalnya di beberapa tanaman buah itu ada tunas-tunas air yang muncul dari ketiak-ketiak atau dari bagian-bagian tanaman dari batang utama ya. Contohnya tanaman durian atau jambu air deh gitu. Nah, ini tunasnya bersifat parasit. Dia tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan tumbuhan utamanya atau tunas-tunas lainnya. Ngambil fotosintat sebagai energi pertumbuhannya lebih banyak. Dan dia juga jarang berbunga. Walaupun tanaman utamanya udah berbunga, dia nggak berbunga gitu. Nah, tunas air ini tadi sudah saya sebutkan bisa bermanfaat untuk entres ya.
atau entres atau bisa digunakan sebagai batang bawah dengan metode sambung susuan atau sambung pucuk, kemudian sambung sisip. Nah, bibitnya itu nanti memiliki sifat genetik yang sama persis dengan tanaman induk atau tempat si tunas air tersebut tadi didapatkan. Nah, ini pengurangan atau pemangkasan produksi ini bisa menjadi faktor penentu produksi tanaman itu menjadi optimal karena seluruh nutrisinya itu akan dimanfaatkan oleh tanaman utama untuk memproduksi atau masuk fase generatif. Kemudian pemangkasan untuk peremajaan tanaman. Ini dengan memangkas bagian-bagian dari cabang atau ranting dengan tujuan memunculkan tunas baru sebagai peremajaan tanaman. Kalau tunasnya baru biasanya dia akan lebih produktif ya, menghasilkan bunga-bunga gitu. Dia memicu pertumbuhan dari tanaman itu memasuki fase generatif. Ada pemangkasan dilakukan untuk mempermudah pemeliharaan tanaman. Karena kalau terlalu rimbun menyebabkan OPT, kelembabannya tinggi, terus matahari nggak masuk, sehingga kemungkinan jamur dan bakteri untuk tumbuh atau UPT itu akan menjadi tinggi. Nah, kalau untuk perawatan tanaman itu semakin jarang kanopinya atau kelihatan gitu cahaya matahari bisa masuk ke bagian tanaman, maka pemeliharaan juga akan mudah gitu. Kira-kira bagian mana yang terserang penyakit itu bisa langsung diketahui. Tapi kalau kanopinya terlalu rimbun gitu, misalnya pada coklat ya, pada kakao itu terlalu rimbun, dia akan susah dideteksi bagian mana yang terkena UPT. Ini pemangkasan pruningnya, nah ini adalah bagian-bagian yang bisa dibuang atau di pruning. Misalnya ini tunas yang tumbuh di sekitar batang atau dekat dengan akar permukaan tanah gitu ya. Ini biasanya ada. Ini juga boleh dibuang karena dia mengambil banyak nutrisi. Kemudian tunas yang dua atau biasanya disebut dengan water sport. Sini tunas air. Ada bagian tanaman yang menyilang. Nah, yang menyilang ini juga boleh untuk dipotong. Ini juga yang merunduk ke bawah, itu juga dipotong. Jadi ada beberapa bagian-bagian yang memang boleh dipotong. Ini dipotong atau dipangkas karena dia punya dua cabang utama. Jadi disisakan satu aja yang lebih kuat, yang lebih maksimal ya. Dilihat pertumbuhannya lebih maksimal, jadi ini dibuang boleh. Ini adalah bagian-bagian yang bisa dipruning. Ada jenis-jenis pemangkasan. Yang pertama ada pemangkasan bentuk, dan pemangkasan perawatan. Kalau pemangkasan bentuk sendiri ada central leader system, ada open center system, ada modified leader system. Ini sebenarnya modifikasi dari sentral aja, gitu. Atau ini adalah modifikasi dari keduanya ini. Sementara untuk pemangkasan perawatan ada heading back dan thinning out. Nah, kalau thinning out ini biasa ya, sudah sangat familiar di kalangan kita. Nanti pembahasannya tentang ini semua akan kita bahas di pertemuan kali ini. Oke, pemangkasan bentuk. Pemangkasan bentuk ini sebenarnya banyak dilakukan di tanaman-tanaman buah tahunan. Pemangkasan yang bertujuan untuk membentuk tajuk tanaman seawal mungkin, biasanya pada tanaman saat masih muda. 1 tahun ya, biasanya usianya 1 tahun. Pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya mangga, pangkas bentuk dilakukan dengan mengikuti pola 1-3-9. 1-3-9. Gini. Yang berarti satu batang utama yang dipangkas akan menghasilkan beberapa cabang primer. Satu batang utama yang dipangkas akan menghasilkan beberapa batang primer. Kemudian dipilih 3 cabang yang pertumbuhannya paling seragam dan seimbang dengan arah pertumbuhan yang proporsional. Ini yang dipilih. Kemudian nanti ada 3 batang ini dipilih dan ujungnya ini akan disisakan 3 batang lagi. Jadi ini 9. 1, 3, 9. Nah, ini 1, 3, 9 juga. Ini 1, 3, 9, 1, 3, 9, 1, 3, 9. Itu polanya. Tapi pada kasus tertentu, jika hanya terdapat 2 cabang primer, misalnya ini sama ini, nggak ke atas ya, atasnya dipotong setengah lingkaran gini,
itu bisa mengikuti pola 1, 2, 4. 1, kemudian sisakan 2 batang cabang primer, kemudian ada 4 cabang sekunder nanti yang disisakan. Atau 1, 2, 6. Nanti yang disisakan adalah 6. 1, 2, dan 6 cabang sekundernya kayak gitu. Jadi polanya bisa 1, 2, 4, 1, 2, 6, 1, 3, 9. Itu biasanya banyak dipakai di tanaman tahunan. Pelaksanaannya seperti apa? Kalau pemangkasan bentuk, polanya adalah prosedur pemangkasannya atau langkah yang dilaksanakan itu lakukan pemangkasan pada usia produktif, pada cabang atau tunas air. Kemudian pangkas cabang yang bersudut kecil, cabang ranting yang terserang hama penyakit, lalu bakar pada tempat yang sudah disediakan. Pangkas dahan dan ranting yang terlalu rapat, atau tersembunyi dan terlindungi, atau juga bersilang. Kemudian pangkas tajuk bagian atas, mundur 1 ruas ujung ranting, bekas buah dipangkas agar dapat mempertahankan ketinggian optimal tanaman 3 meter. Misalnya ini segini 3 meter, dipotong 1 ruas di sini. Nah, biasanya tanaman itu kan ada ruas-ruasnya, ada buku-bukunya ya, ada mata tunasnya kayak gitu. Nah, itu mundur 1 ruas. Pangkas dahan ranting yang pertumbuhannya ke arah dalam tajuk atau ke arah bawah. Nah, seperti tadi, ini kan ke arah bawah. Nah, ini dipotong boleh. Atau ini menyilang juga boleh dipotong. Kemudian pemangkasan bentuk. Batang utama cabang dibiarkan tumbuh bersama. Ini yang udah masuk ke jenis-jenis pemangkasan bentuknya ya, ada central leader system. Nah, central leader system ini adalah cara pemangkasan bentuk yang batang utama dan cabang dibiarkan tumbuh bersama. Ini batang utama, ini tahun pertama, kemudian ini tahun kedua, kan ini dipotong yang ada tanda merah ini dipotong. Nah, dia menghasilkan 2 tunas. Nah, kemudian di tahun kedua dipotong lagi dia di bagian-bagian tertentu, sehingga dia tunasnya lebih banyak. Di tahun ketiga. Namun, cabang tanaman tidak boleh lebih tinggi daripada batang utama. Kalau itu terjadi, maka harus dipangkas cabangnya. Dan kelebihan sistem ini adalah pohon menjadi lebih kuat karena batang tanaman utama atau batang pokoknya ini dia dipelihara gitu. Dia lebih kuat karena batang utamanya. Tapi kelemahannya adalah kualitas buah yang rendah dan menyulitkan saat pemanenan karena dia tinggi, menjulang ke atas kayak gitu. Hanya cabangnya aja yang dikurangi, lebih ke kuncup gitu nanti hasilnya kayak pohon cemara itu ya. Kayak gitu. Nah, itu tadi pangkas bentuk. Pangkas bentuk ini biasanya diatur sejak tanaman berumur 1 tahun. Batang utamanya dipelihara kira-kira setinggi 1 meter. Hanya satu yang dipilih cabang utamanya. Bila dipangkas bagian pucuknya, maka biarkan tunas-tunas baru atau calon cabang primer, cabang yang utama ini, dibiarkan, kemudian dipilih 6-10 calon yang simetris posisinya, supaya terjadi keseimbangan antara bentuk tajuk dengan percabangannya. Simetris, 2 kanan, 2 kiri, gitu. Jadi lebih simetris dan lebih imbang. Selama proses pertumbuhan, singkirkan tunas-tunas liar di sekitar lahan. Mahkota tajuk dapat berbentuk cembung seperti payung terbuka atau piramida. Ini lebih ke piramida ya contohnya ya. Kalau payung terbuka itu biasanya seperti pohon beringin. Bagian pohon setinggi 2-3 meter merupakan tajuk mahkota, sedangkan batang pokok yang kokoh sepanjang 0,7 hingga 1 sebagai penyangga. Lebih dari 2 meter itu sudah termasuk tajuk mahkota, sementara di bawah 2 meter itu termasuk batang penyangga, makanya biasanya dia lebih besar kondisi batangnya. Pembentukan tajuk dilakukan dengan memelihara 1 batang utama dan 10 calon batang. Misalnya ini calon batang ya. Nah, ranting-ranting atau dahan-dahan ini adalah calon batang. Calon cabang primer, sorry.
Kemudian pemangkasan sebaiknya dilakukan dengan menggunakan gunting pangkas atau gunting potong ya, dan gergaji pada batang yang besar. Ada gunting stek. Itu gunting stek bisa dipakai untuk memotong dahan-dahan atau melakukan pemangkasan ringan kalau gunting stek ya. Kalau gergaji itu biasanya pada dahan-dahan besar yang memang sudah berkambium besar. Kemudian beberapa orang itu mengoleskan cat minyak atau oli pada batang yang sudah dipotong, katanya untuk menghindari dari OPT yang bisa menyebabkan tanaman itu menjadi terserang penyakit, kemudian terserang hama, kayak gitu. Jadi diolesi minyak atau oli. Yang kedua ada open center system, pemangkasan bentuk juga. Nah, ini batang utamanya dibiarkan tumbuh pada ketinggian tertentu kemudian dipotong. Batang utamanya dipotong ya. Tahun pertama dia sudah dipotong di sini. Padahal dia sebenarnya tinggi gini. Kemudian dia akan membentuk dua cabang, dibiarkan tumbuh secara vertikal ke atas. Cabang yang ini ya. Yang dua ini dia dibiarkan tumbuh, kemudian dia membentuk cabang-cabang baru lagi. Nah, cabang-cabang ini dipotong sehingga dia akan memiliki banyak cabang lagi. Pemangkasan dengan sistem ini menggambarkan seperti huruf V. Nah, ini huruf V-nya. Tengahnya dipotong, cabang utama. Kelebihan sistem pemangkasan ini adalah sinar matahari maksimal tersedia untuk cabang pohon buah, sehingga meningkatkan kualitas buah produksi buah. Tentu karena matahari bisa masuk ke bagian tengah dari tanaman ini. Gitu. Kelemahan sistem ini adalah struktur pohon lemah dan cabang cenderung patah, karena batang utamanya dipotong. Gitu. Ini bedanya ya, kalau tadi dia batang utamanya dipelihara, kalau ini batang utamanya dipotong. Jadi sinar matahari bisa masuk. Kalau yang ketiga, ini modified leader system. Membiarkan batang utama tumbuh sampai ketinggian tertentu, kemudian batang utama ditarik ke samping dan cabang dibiarkan tumbuh vertikal. Ini batang utama, kemudian ditarik ke samping, dibiarkan tumbuh vertikal, sehingga batang utama dan cabang mempunyai ketinggian yang sama. Dipelihara agar batang utama itu memiliki ketinggian yang sama dengan cabang. Kelebihannya apa? Dapat meningkatkan kualitas produksi buah, struktur pohon lebih kuat dan cabang tidak mudah patah. Karena batang utama yang tadi dipelihara, tapi hanya dibengkokkan saja gitu. Sementara kelemahannya apa? Butuh keterampilan khusus untuk mengaplikasikan sistem ini gitu. Ya, karena untuk membengkokkan batang utama itu tidak mudah. Butuh effort yang lebih tinggi dibanding dengan pemangkasan bentuk sebelum-sebelumnya. Gitu. Nah, selanjutnya, ini adalah perbedaan ketiga pemangkasan bentuk. Kalau ini central leader, dia batang utamanya dipelihara. Kemudian kalau ini modified, batang utamanya ini open center, ini adalah dibuka, tengahnya batang utamanya dipotong. Ada cabang ke kanan dan ke kiri membentuk huruf V, sehingga matahari bisa masuk. Kemudian yang ketiga, modified central leader, ini modifikasi dari keduanya. Batang utama tetap dipelihara tapi dibengkokkan, sementara membiarkan ranting ini tumbuh bersama batang utama dan menjaga agar pertumbuhannya itu seragam antara batang utama dengan ranting-rantingnya. Ini tadi adalah pemangkasan bentuk ya. Selanjutnya ke pemangkasan perawatan nih, atau pemangkasan pemeliharaan. Ini lebih ditujukan untuk memelihara kesehatan tanaman secara keseluruhan dengan melakukan pemangkasan bersamaan dengan pemberian pupuk. Pada umumnya harus dilakukan pasca tanaman menyelesaikan periode berbuah. Setelah berbuah, biasanya baru dipupuk dan dilakukan pemangkasan perawatan. Pemangkasan dilakukan dengan memangkas habis semua ujung-ujung ranting tempat keluarnya bunga atau buah. Contoh paling mudah adalah tanaman mangga, rambutan, dan kelengkeng. Biasanya dia dipangkas setelah habis masa buahnya untuk memicu pertumbuhan tunas-tunas baru dan bunga-bunga baru. Jadi produksinya lebih banyak gitu. Pemangkasan ujung-ujung ranting akan memicu keluarnya tunas-tunas baru yang jumlahnya akan lebih banyak dari jumlah tunas sebagai ujung ranting. Memudahkan pemeliharaan dengan mempertahankan tinggi tanaman yang tetap pendek. Pemangkasan perawatan ini juga sama, dilakukan pada saat tanaman masih muda
ada yang memangkas habis semua tunas air, ada yang hanya sebagian saja gitu. Tapi kebanyakan kalau orang-orang memelihara tanaman itu sampai tinggi, itu tidak dilakukan pemangkasan, biasa aja gitu. Hanya pada saat tanaman masih pendek itu diwiwili, kalau bahasa orang Jawa itu diwiwili, tunas-tunas airnya dibuang kayak gitu. Tapi kalau sudah dia tinggi, ya udah dibiarin aja. Kalau tanaman-tanaman mangga biasanya yang dipelihara itu yang tabu lampot, yang sengaja memang dibuat lebih rendah. Tapi kalau tanaman yang usaha atau tanaman budidaya yang memang difungsikan untuk di perkebunan atau di kebun-kebun itu biasanya mangganya dibiarkan tinggi. Pemangkasan perawatan ini tadi kan dibagi menjadi dua, heading back dengan thinning out. Nah, kalau heading back itu seperti apa? Heading back adalah dilakukan dengan memotong bagian ujung cabang sehingga cabang akan memunculkan kuncu baru atau cabang lateral. Ini dipotong, dibentuk, jadi kanopinya dibentuk ya. Fungsinya memunculkan kuncu baru. Di sini nanti ada 2 atau 3. Kemudian pemangkasan ini akan mendorong penyebaran pertumbuhan dan menghasilkan tanaman yang lebat dan padat. Tapi kekurangan dari pemangkasan perawatan ini akan lebih banyak muncul tunas, lebih banyak muncul cabang-cabang baru sehingga dia akan lebih rapat. Kalau lebih rapat biasanya kelembaban akan tinggi kalau sinar matahari nggak bisa masuk. Dikhawatirkan akan muncul hama atau OPT-OPT yang mengganggu. Kalau thinning out dilakukan dengan cara memotong cabang lateral. Semua cabang-cabangnya dipotong sehingga cabang batang utama ini dia akan lebih besar. Pemangkasan menghasilkan struktur pohon terbuka dan memberikan ruang yang lebih besar dibanding dengan lainnya. Kalau thinning out ini biasanya diaplikasikan ya, sudah banyak diaplikasikan di tanaman-tanaman tahunan. Pemangkasan ini akan menghasilkan cahaya matahari yang merata ke dalam pohon sehingga buah yang dihasilkan berkualitas tinggi. Pemangkasan perawatan dengan pemangkasan bentuk tadi dia mirip ya, mirip dengan yang kedua tadi, yang bentuknya V. Ini mirip. Jadi semua bagian tumbuhan itu dapat tersinari sinar matahari. Ini tadi perawatan. Nah, ini adalah perbedaan kedua pemangkasan bentuk dan pemangkasan perawatan. Kalau ini sebelum di-pruning, kemudian ini sudah di-pruning, dia akan muncul tunas-tunas baru. Ini yang open canopy, yang kanopinya terbuka. Ini yang heading back. Yang ini adalah heading back dengan hasil yang sudah tumbuh tunas-tunas barunya. Sementara ini after heading back new later grow. Jadi lateral, tunas-tunas lateralnya tumbuh. Yang ini sebelum menguat, sebelum tunas-tunas lateralnya tumbuh. Ini tunas-tunas non-selective removal of terminal position branches, green and red. Jadi nggak selektif dianya, nggak selektif memotong, semuanya dipotong. Kemudian ini setelah habis dipotong, ini sudah muncul tunas-tunas lateral. Tuh. Contoh pemangkasan pada tanaman buah, misalnya di avokat atau alpukat. Tanaman ini hanya perlu pemangkasan ringan untuk mempermudah panen. Perlu dilakukan pemangkasan terhadap cabang-cabang tumbuh tegak setahun sekali. Kalau di video sebelumnya ada alpukat yang dirambatkan. Itu juga bisa dilakukan pemangkasan ringan untuk tunas-tunasnya, kemudian dirambatkan saat tanaman itu masih muda. Jadi batangnya masih elastis. Kalau jeruk orange, tanaman ini tidak memerlukan pemangkasan atau hanya diperlukan pemangkasan ringan saja lah ya, bagian ujung-ujungnya atau cabang-cabang air yang tumbuh di dekat pangkal batang. Pangkal batang di bagian bawah. Kayak tadi tunas yang muncul di dekat akar. Dan dahan-dahan mati dan patah harus dibuang. Nah, jeruk-jeruk ini biasanya lebih banyak batang-batang atau ranting-ranting yang kering. Gampang kering kalau jeruk ini. Itu bisa dibuang. Tapi lebih kepada sanitasi, bukan ke pemangkasan kalau untuk dahan-dahan yang mati dan patah. Kemudian untuk jeruk lemon, memiliki pertumbuhan vegetatif yang lebat. Pemangkasan perlu dilakukan, pemangkasan ringan tapi, untuk meningkatkan penetrasi cahaya atau penerimaan cahaya matahari ke dalam kanopi. Selain itu, perlu juga dilakukan pemangkasan
agar pertumbuhannya tidak terlalu melebar, membentuk kanopi dan mempersempit jarak antar tanaman. Kalau untuk papaya, karena dia memiliki pertumbuhan yang cepat, singkat juga umurnya, papaya nggak membutuhkan pemangkasan. Tapi tanaman-tanaman tua dapat dipangkas tidak jauh dari permukaan tanah, sehingga muncul tunas-tunas baru yang paling kuat. Yang paling kuat dipelihara, sisanya dibuang untuk membentuk batang baru, kayak gitu. Tapi kebanyakan kalau di kita tanaman yang sudah tua dicabut, diganti dengan tanaman yang baru, nggak usah dipotong, kemudian ada tunas baru dipelihara, itu enggak. Biasanya dicabut aja, dibuang, kemudian diganti dengan tanaman baru. Kalau untuk pepaya ya. Selanjutnya adalah training atau pembentukan. Training adalah tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan bentuk tanaman sepanjang hidupnya dengan tujuan untuk mendapatkan bentuk yang mendorong produktivitas dengan kualitas dan kuantitas yang baik. Kalau pemangkasan itu kita membentuk kanopi atau lebih kepada pemeliharaan agar tanaman itu lebih sehat, kalau training adalah pembentukan tanaman untuk mengendalikan bentuk ya, sepanjang hidupnya dengan tujuan membentuk tanaman itu sesuai keinginan kita gitu. Walaupun tadi pemangkasan itu bisa untuk membentuk sebuah kanopi dari tanaman itu, tapi tidak bentuk sepanjang hidupnya gitu. Nanti kalau sudah tanaman itu tinggi, kita nggak bisa bentuk kanopi lagi. Tapi kalau di training ini dari mulai kecil kita sudah atur kira-kira tanaman ini mau mengarah kemana, bentuk tanaman itu mau seperti apa, kita sudah atur dia dari kecil. Ada 4 jenis pembentukan atau 4 jenis training. Yang pertama metode espalier, kemudian sistem panutan pusat, sistem terbuka tengah, dan panutan modifikasi. Sebenarnya jenis-jenis training ini mirip sama jenis-jenis pemangkasan. Kalau panutan pusat itu mirip sama yang sentral tadi. Kemudian yang terbuka tengah itu mirip yang V, huruf V tadi ya, lebih kepada huruf V. Kemudian yang panutan modifikasi ini sebenarnya adalah modifikasi dari kedua sistem ini. Mirip sama pemangkasan sebenarnya, nggak beda jauh. Jadi training dan pruning itu memang dia berjalan beriringan dan dibutuhkan pada tanaman-tanaman tahunan untuk proses pemeliharaan. Ini adalah metode espalier contohnya. Sketsa yang menggambarkan pelatihan tanaman atau training tanaman menggunakan metode espalier. Pembentukan. Ada tali-tali yang nanti akan digunakan untuk merambatkan tanaman. Ini tanaman ini cabangnya dirambatkan. Dalam bahasa Prancis artinya pundak, yaitu sistem cabang yang dapat diarahkan ke seliling batang untuk mendapatkan pohon dengan bentuk alamiah atau diarahkan pada suatu bidang untuk mendapatkan suatu bangun datar. Cabang-cabangnya kita atur, menjalar kayak gitu. Jadi seperti pundak, kalau kita rentangan tangan itu kan rata ya. Nah, itu adalah metode espalier. Kemudian ini adalah beberapa metode espalier. Ada metode heat training. Dia melingkarkan cabangnya ke bagian batang utama, dilingkarkan kayak gitu. Kemudian metode 4-arm knifing. 4 arm atau lengannya itu ada 4. Kanan kiri bagian atas, kanan kiri bagian bawah. Ada metode cordon training. Ini hanya batang satu kemudian diikat dia. Kalau ini kan dililitkan di bagian armnya ini, di talinya. Kalau ini hanya dimiringkan kemudian ditali, ada pengikatnya di sini, nggak dililitkan gitu. Jadi diikat ya di sini. Sementara yang ini yang di metode head training. Sama, mirip sama ini. Dia dililitkan gitu. Hanya ini cuman satu, nggak ada 2 tanamannya. Ini peremajaannya dipotong. Cabang primer pertama dipotong, kemudian baru primer keduanya yang dililitkan gitu. Kalau ini dari cabang pertama dia sudah dililitkan, cabang primer kedua juga dililitkan. Kalau ini primer pertama dipotong, kemudian baru primer keduanya yang dililitkan. Ini masih dalam metode espalier. Untuk sistem panutan pusat, sistem ini memelihara pokok atau
batang utama yang diusahakan membentuk suatu sumbu tengah dengan cabang-cabang menyebar ke atas, ke bawah, dan sekeliling tanaman. Ini tumbuhnya ke bawah, tapi dia nggak dipotong. Jadi training itu adalah pembentukan kanopinya. Mau seperti apa? Mau piramid, mau bentuk topi, kemudian mau datar, kayak gitu. Itu kita yang bentuk. Ini dengan memelihara batang utama, sama dengan metode sentral tadi. Ini sistem terbuka tengah, mirip huruf V ya, sama kayak pemangkasan tadi. Merupakan ciri dominan dari kerangka pohon dan merupakan arahan utama untuk pertumbuhan ke atas. Batang utama dipangkas dan pertumbuhan dipaksa melewati sejumlah cabang lateral yang berada di dekat ujung atas pokoknya. Batang utama dipotong, kemudian cabangnya dipaksa untuk tumbuh, dibagi dua gini. Sementara untuk panutan modifikasi adalah merupakan transisi dari kedua sistem yang telah dikemukakan di atas, mirip dengan yang ketiga tadi di sistem pemangkasan. Jadi batang utama dibengkokkan, namun tetap menyisakan bentuk-bentuk huruf V. Dia nggak memotong batang utama tapi dibengkokkan, sehingga matahari tetap bisa masuk dan kanopinya tetap terjaga, membiarkan batang utama dan cabang ranting itu tumbuh dengan sejajar. Ini adalah sistem panutan modifikasi. Sebenarnya mirip antara pemangkasan dengan pembentukan atau pruning and training. Hanya saja tadi bedanya di espalier ya. Kalau espalier itu kita bentuk tanaman menyerupai pundak saat kita rentangkan kedua tangan kita gitu. Itu aja sih bedanya. Ini contoh tanaman yang di training. Ini yang espalier juga sebenarnya. Nah, ini espalier. Ini ada talinya, ada kayunya. Jadi dia ada tali-tali hijaunya ini. Ini untuk membentuk tanamannya. Ini dibentuk juga menggunakan tali juga, tapi dia sudah dilepas, sudah membentuk batangnya jadi talinya dilepas. Nah, ini untuk yang espalier tadi yang kordon, jadi dari tanaman utamanya dibentuk. Ini juga espalier. Ini contoh-contoh tanaman yang sudah di training. Nah, sementara untuk yang selanjutnya ada pengendalian pola tumbuhan tanaman dengan phloem disruption. Kalau tadi pengendaliannya kita dengan pemangkasan dan pruning, pemangkasan atau pruning dengan training dan pembentukan, ini ada dengan phloem disruption, tapi jarang digunakan. Sebenarnya sistematikanya adalah phloemnya diganggu sehingga proses aliran nutrisi dari akar itu dikurangi. Caranya seperti apa? Pada kambium pohon atau tanaman itu membentuk sayatan seperti saat kita ingin melakukan pencangkokan. Selanjutnya kambium itu dibuka, yang bagian atas diputar di bagian bawah. Jadi yang ini top, yang ini bagian atas ditaruh di bagian bawah, dibalik. Sayatan dibuka, kemudian dikupas sampai ke lapisan kambium, kemudian dibalik dan dibalutkan lagi. Itu. Nah, ini fungsinya untuk apa? Membalik struktur dari si xilem dan phloemnya itu, sehingga nutrisi dari akar itu tuh bisa dikurangi dan tumbuhan itu akan menjadi malnutrisi atau dia kekurangan nutrisi karena aliran makanannya itu dipotong, dihentikan kayak gitu. Tapi tetap bisa dapat walaupun cuma sedikit karena ini phloem dan xilemnya itu dipotong strukturnya. Nah, setelah dibalik kulit batangnya diikat. Nanti kalau misalnya sudah diikat dalam waktu yang lama kemudian dicacah. Itu juga bisa. Pencacahan itu fungsinya untuk melukai, kemudian nanti biar turgornya itu terpotong sehingga tanaman itu akan memicu pembuahan atau pembungaan. Nah, kalau beberapa orang dulu itu memicu pembungaan dengan cara melukai bagian batangnya untuk memotong turgornya. Salah satu respon fisiologis dari tanaman itu kalau dia sudah terganggu nutrisinya, dia akan berhenti masa juvenilnya kemudian masuk ke fase generatif secara terpaksa. Itu memang respon fisiologis dari tanaman. Kalau dia merasa terancam atau berada pada fase yang tidak nyaman bagi dia akan masuk ke fase generatif gitu. Makanya kalau dulu banyak orang yang percaya kalau melukai batang itu nanti cepat buahnya kayak gitu.
Itu adalah salah satu pengendalian pola tumbuhan dengan phloem destruction. Itu adalah kearifan lokal yang memang ada fungsinya atau ilmunya gitu. Jadi sebagai sarjana pertanian, kita harus tahu kenapa terjadi pelukaan di bagian tanaman itu sehingga bisa memicu pertumbuhan bunga dan buah gitu karena turgornya dipotong itu tadi. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah Ramadan bagi yang menjalankannya. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.